Rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan ini, saya akan mendiskusikan tentang segmentasi pasar. Customer segmentation adalah strategi pemasaran dengan cara mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristik yang sama untuk dikelola secara efektif dan tepat agar mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Karakteristik segmentasi berdasarkan pada usia, jenis kelamin, frekuensi pembelian, loyalitas, ketertarikan, minat, hobi, dan lainnya. Tujuan dari segmentasi ini adalah untuk mengenali pelanggan yang berharga, mengenai peluang upselling dan cross-selling, serta memahami kebutuhan setiap kelompok pelanggan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Pengelompokan pelanggan yang dilakukan dengan tepat akan memudahkan Anda dalam memasarkan produk secara efisien dan efektif, baik secara biaya maupun waktu. Selain itu, penjualan juga dapat lebih meningkat sehingga bisnis secara otomatis akan berkembang. Masih dalam diskusi customer segmentation, dengan melakukan kegiatan customer segmentasi berdasarkan status sosial dan keuangan, Anda akan jadi lebih mudah untuk menetapkan harga produk yang dianggap wajar. Optimalisasi harga ini akan membantu Anda untuk memastikan pelanggan memperoleh manfaat terbesar atas uang yang telah mereka keluarkan, dan perusahaan juga mendapatkan pemasukan semaksimal mungkin. Saat ini, bisnis Anda mungkin masih kecil, tetapi ketika segmentasi pelanggan terarah dengan baik, maka Anda akan dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat dengan menargetkan pasar tertentu. Anda juga lebih bisa mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan dari konsumen. Keduanya menjadi faktor penting untuk meraih pendapatan yang akan mengembangkan bisnis Anda menjadi lebih besar. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan apa yang dimaksud dengan brand equity. Setelah Anda memahami profil pelanggan dengan baik, Anda akan dapat memastikan secara tepat produk apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Produk yang sesuai kebutuhan pelanggan tentu akan lebih memuaskan mereka, sehingga angka penjualan akan meningkat. Sebagai hasilnya, bisnis Anda akan lebih unggul dan populer dibanding kompetitor lainnya, sehingga menyebabkan brand equity mengalami peningkatan. Segmentasi yang tepat membuat Anda dapat menawarkan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Ketika pelanggan merasa puas dengan produk Anda, kemungkinan mereka akan menjadi pelanggan setia Anda.
Jadi, saat mereka membutuhkan produk Anda yang sama, mereka mungkin akan kembali membelinya di tempat Anda. Loyalitas pelanggan ini harus dipertahankan agar Anda tidak kehilangan mereka. Segmentasi demografis mengelompokkan pelanggan secara demografis berdasarkan pada usia, pendidikan, etnis, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, status, dan lainnya. Jenis pengelompokan ini dibuat untuk mengetahui jenis produk yang diminati oleh seorang pelajar berusia 17 tahun, belum tentu diminati oleh seorang pegawai swasta berusia 35 tahun yang telah menikah dan memiliki anak. Segmentasi demografis didasarkan pada lokasi tempat tinggal pelanggan, kondisi lingkungan di dekat tempat bisnis Anda, atau kondisi iklim di sekitar juga dapat menjadi kategori pada customer segmentation. Melalui jenis segmentasi ini, Anda dapat membuat inovasi produk yang terkait dengan lokasi atau kondisi wilayah saat itu. Sebagai contoh untuk segmentasi ini, bila Anda bertempat tinggal di lokasi yang dekat dengan kampus dan sekolah, ide bisnis yang dapat Anda kembangkan adalah membuka warung Tegal atau warteg atau toko kelontong. Keduanya sangatlah dibutuhkan oleh para mahasiswa dan pelajar yang ingin makan dan membeli barang kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang cenderung ramah di kantong mereka. Contoh customer segmentation. Banyak industri telah menerapkan strategi ini untuk melayani, memelihara hubungan, dan menjual dengan lebih baik. Contoh industri yang melakukan segmentasi pelanggan dapat kita lihat pada kegiatan berikut, yaitu contohnya e-commerce. Platform e-commerce yang kini banyak beredar melakukan segmentasi pelanggan sesuai dengan saluran penjualan yang mereka gunakan. Cara ini akan memudahkan situs web untuk mengirimkan pesan komunikasi dengan lebih efektif, seperti melalui email, SMS, WhatsApp, dan lain sebagainya. Perbankan. Industri perbankan mengelompokkan nasabahnya berdasarkan hubungannya dengan bank dan status ekonominya. Segmentasi ini membantu pihak bank mengirimkan komunikasi secara personal ke cross-sell dan upsell. Selain itu, bank juga terbantu dalam mengembangkan strategi marketing yang lebih efektif dan berfokus pada kebutuhan tiap kelompok secara tepat. Game online, khususnya yang gratis, segmentasi yang dapat dilakukan berdasarkan aktivitas mereka
di dalam game. Segmentasi tersebut memudahkan mereka untuk menemukan pengguna yang melakukan transaksi pada game tersebut. Menerapkan customer segmentation mempermudah Anda dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat. Dengan begitu, biaya iklan dapat lebih murah, tapi hasil yang diperoleh akan optimal.